Halo petani Indonesia. Kali ini Mas Udin akan mengajak kalian melihat kisah seorang petani cabai muda yang nekat menanam tanpa bekal ilmu yang pasti. Ia menanam di wilayah endemik virus, di mana hampir semua tanaman cabai di daerahnya terserang penyakit bule serta hama penyakit lainnya. Tanaman sebelumnya sempat mengecewakan, bahkan hampir membuatnya putus asa. Kali ini, ia memutuskan untuk memberanikan diri datang langsung ke rumah seorang mentor petani cabai, Mas Udin, dengan niat belajar tentang cara budidaya cabai yang benar. Hasilnya pun kini mulai terlihat. Buah pertama keluar maksimal. Namun, memasuki buah kedua, serangan hama mulai datang. Tanamannya terkena virus Gemini serta trips yang cukup parah. Meski begitu, berkat perawatan dan interval yang terus dijaga, buah yang keluar tetap melimpah. Daun kuning bukan lagi menjadi masalah baginya, karena justru dari situlah ia belajar banyak hal. Kulit cabainya kini lebih tebal, tonase tetap keluar maksimal, serta lahannya menjadi bukti nyata bahwa ilmu dan ketekunan bisa mengalahkan tantangan di lapangan. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Yuk, simak videonya sampai akhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu lahan milik seorang petani. Beliau adalah seorang petani yang benar-benar mengikuti metode saya dari mulai awal olah lahan sampai dengan pemberian pupuk dasar dan bahkan sampai perawatan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini akan ada yang kita bahas. Jadi selain kita mantau lahan beliau, namun juga nanti kita akan sampaikan juga. Karena di lahan ini, khususnya di tanamannya beliau, itu benar-benar di kawasan yang sangat endemik dan bisa dibilang kawasan yang emang paling susah untuk kita mengendalikan hama. Maka dari itu, ini bisa bertemu di lahannya. Selain untuk mantau lahan beliau, namun saya juga ingin cerita di media itu bahwasanya apa sih yang menyebabkan tanaman itu kurang bagus dan apa sih yang menyebabkan tanaman itu bisa mengalami kegagalan. Nah, di sini nih lahan tempat untuk belajar kita. Bukan kita mau menggurui, tapi kita belajar bareng. Bagaimana cara penanganan ketika tanaman kita itu terserang hama penyakit. Dan kebetulan beliau ini undang saya ke sini untuk melihat langsung kondisi tanamannya. Solusinya seperti apa nanti akan kita bahas sambil bincang-bincang dengan beliau. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muhrin yang beralamat di Mindian Campuranom, Kecamatan Bansari, lebih tepatnya di sebelah selatan SMK Bansari ya. Kecamatan Bansari. Ya. Ini masih di Kabupaten Temanggung. Jadi kenapa kita nggak ngonten jauh-jauh terus? Ternyata warga lokal itu juga butuh edukasi ya, Mas. Iya. Butuh perhatian juga ya, Mas. Jadi bukan cuma kita jalan-jalan keluar, kita cari edukasinya itu juga bisa di lokasi setempat. Karena ini sebagai bentuk keprihatinan saya juga, ya kan. Begitu melihat kondisi tanaman yang di daerah Temanggung, ini tadi sempat kita drone, kondisinya itu Parah. sangat memprihatinkan. Padahal di Kabupaten Temanggung ini kan terkenalnya apa ya? Wilayah hortikultura yang di situ orang luar itu bilangnya di sini sarang-sarangnya master cabai gitu kan. Tapi kenapa begitu kita lihat kondisi lahan di Kabupaten Temanggung ini malah justru kebalik ya. Wilayah lain itu yang wilayah baru itu hasilnya bagus, sedangkan kita yang belajarnya udah lama malah hasilnya zong gitu kan. Ya, jadi perlunya kita belajar itu biar kita tidak kenceng dengan pendirian kita. Kadang kan petani kencengnya itu gini, sudah merasa saya tuh jadi petani lama,
dengan konsep perawatan yang setiap tahunnya sama. Iya kan? Iya. Sedangkan tingkat resistensi hama, jamur, residu kimia itu juga perlu dipelajari, Mas. Karena kalau nggak kita upgrade ilmu kita, ya alhasil itu tadi zong. Ini Mas Muhrin ya? Ya. Mas Muhrin, ini tanaman yang keberapa ini, Mas, yang ikut saya? Kalau yang full dari bawah itu baru pertama kali. Baru pertama kali. Kalau yang kemarin itu sudah frustasi. Oh, berarti yang kemarin punya tanaman, ikuti tapi frustasinya usia 90 hari itu masih baru segini. Tingginya baru 1 jengkal. Iya, 90 hari. 90 hari. Tapi itu dari pupuk dasarnya ikut metode saya enggak? Enggak. Oh, enggak. Aura-auran. Oh, aura-auran. Makanya kemarin sempat datang ke toko konsultasi sampai dengan gimana cara memperbaiki tanaman yang rusak seperti itu kan. Iya. Tapi hasilnya gimana, Mas? Alhamdulillah hasilnya 100% wow. Istimewa. Kalau di lingkungan termasuk masih juara 1, Mas. Oh, masih juara 1. Terus untuk yang sekarang untuk tanaman ini full dari bawah mengikuti metode Mas Udin, dari pengolahan lahan, pupuk dasar, penyepraian, semua tak serahin ke Mas Udin semua. Gitu ya? Pokoknya saya tinggal ngaplikasi aja. Berarti tinggal aplikasikan ya? Iya. Jadi mulai dari awal pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar sampai dengan perawatan sampai hari ini itu berarti full ikut ya? Full ikut. Sedangkan di sini gini, Mas. Jenengan kenapa kok berani kayak apa ya? Menentang ya? Kan di wilayah sini itu kan kawasan endemik ya, Mas? Bisa dibilang hampir rata-rata kuning. Hampir mutlak, Mas. Hampir kuning ya. Ini tadi saya drone itu hampir rata-rata kuning, kecuali yang jenis Tavi ya. Jenis Tavi, ya. Yang jenis toleran virus seperti ini itu rata-rata kuning. Ini saya lihat itu kuning ada, tapi kayaknya kuningnya itu ketika sudah besar ya, Mas. Iya. Udah besar ini datang kuning ini mau buah keduanya, Mas. Buah keduanya. Buah keduanya. Kalau buah pertamanya, alhamdulillah yang kuning tak hitung itu nggak ada 5. Jangan kok bisa tahu ini udah masuk fase buah kedua itu, Mas? Ini kan udah kelihatan ada cabang-cabangnya gitu, Mas. Oh, ini keluar tunas baru ya. Iya. Oh ya, memang ini kan hampir rata-rata sudah keluar tunas baru ya. Bahkan yang kuning aja masih bisa keluar tunas baru ya. Istimewa sekali. Jadi kan ini udah mulai fase buah kedua ya, Mas? Iya, ya. Ini hampir rata-rata itu sudah keluar tunas-tunas barunya. Tinggal kita tunggu nanti buah keduanya itu bisa lebih banyak atau tidak, ya kan? Tapi insya Allah kalau misalkan perawatan itu konsisten sampai hari ini kan nih, Mas, setiap percabangan itu keluar tunas semuanya. Ini bayangin aja nanti kalau semua tunasnya itu kok jadi, setiap tunas juga keluar cabangan. Jadi kan makin banyak, harusnya makin rimbun makin bagus kan. Tapi ya itu tadi dengan perawatan konsisten. Jadi perawatan konsisten itu dalam artian gini, kadang para petani itu misalkan tanaman sudah petikan ke, ini udah berapa, Mas? Berapa kali petik? 25. 26 besok ya. Nah, ini petikan ke 26 itu rata-rata petani kalau buah pertamanya sudah kayak gini ya. Ini saya anggap buahnya sudah mulai berkurang ya, Mas. Iya. Itu udah, kalau bahasanya apa ya? Udah agak males untuk kita rawat kan. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Apalagi dengan harga seperti ini murah. Harga murah, buah pertama udah mulai habis. Apalagi lihat kuning-kuning kayak gini kan pasti petani rata-rata patah semangat kan. Nah, kalau sudah seperti itu ya pada akhirnya kita ngerawatnya setengah hati dan hasilnya tanaman juga makin rusak kan. Tapi ini enggak. Ini saya masih percaya kalau penyemprotannya masih rutin ya, Mas. Alhamdulillah, Mas. Masih rutin. Interval tetap sama, Mas? Masih tetap sama. Berapa hari? 3 hari, Mas. 3 hari sekali. Ini baru tadi pagi jam 5 udah. Jam 6 udah selesai. Nah, ini gini, Mas. Jenengan kan lihat kondisi lahan sekelilingnya itu kuning ya, Mas. Iya, Mas. Kenapa Anda bisa berani nanam yang belum tahan virus ini, Mas? Karena ini sebenarnya gini, Mas.
tantangan buat saya dan mematahkan omongan-omongan petani-petani lama. Kalau nanam yang nggak tahan virus, itu Pak, kalau kuningnya itu udah dari kecil itu nggak bisa tumbuh ya. Tapi kalau bisa tumbuh, tidak bisa mengeluarkan buah kedua. Oh, bilangnya gitu ya. Berarti cuma petikan buah pertama sudah nggak bisa buah lagi ibaratnya ya. Kebanyakan kan petikan ke 10 aja daun itu udah habis semua Mas kalau di daerah sini. Nah, ini ada yang kayaknya baru petik berapa kali udah habis ya. Tadi saya lihat juga tuh, walah di sini kok kawasan padek juga ya Mas. Iya Mas. Di pinggir jalan itu banyak yang lagi jemur padek itu. Apalagi Mas padek itu sini? Padek itu ya paling 5.000 yang kering. Kering itu artinya kering ya. Waduh, tonasenya kalah gitu ya. Iya. Cuman kan karena tantangan saya berani ke tempat Mas Udin itu untuk mematahkan semuanya agar petani itu nggak takut kalau nanam yang jenis nggak tafi itu. Nah, sekarang gini Mas, kalau sudah ada contoh seperti ini kan ada nggak lingkungan yang tanya Mas? Wah, paling banyak Mas. Pada tanya juga ya? Pada tanya semua, cuman masih ragu gitu Mas. Oh gitu. Iya, banyak yang sudah mengikuti itu banyak. Sebenarnya gini tuh, kalau saya lihat kondisi lahannya sampean ini kan benar-benar horor sekali ya Mas. Oh, paling horor. Di sebelahnya ada tembakau itu juga dia sarangnya hama kayak apit serengit-rengitan ya. Rengit yang intinya golongan akarisida itu hewannya itu nanti juga bisa menular ke tempat kita. Satu itu, yang sebelah ya kan, sebelahnya itu kuning full ya kan, berarti hama kutu kebulnya kan populasinya banyak di situ ya. Itu kan otomatis sampean juga bakal tertular kan. Nah, akhirnya ini kejadian masuk buah kedua tertular. Ya mungkin agak kita lina aja Mas. Sebenarnya kalau dari awal misalkan sampean cerita buah pertama itu kondisinya nggak kuning ya. Nggak kuning ya. Jadi santai-santai kan. Nah, begitu mulai hama masuk baru sampai tangani kan, nggak dicegah dari awal lah. Akhirnya ya mulai ada yang kuning, tapi nggak masalah. Jadi kenapa tadi saya sampaikan ini lahan untuk belajar. Jadi lahan tersebut ini benar-benar lahan yang kondisinya dengan lingkungan yang seperti ini juga ikut kena ya Mas. Satu trip, dua ada kutu kebulnya, terus ketiga ini sampai mungkin ulat aja datang nih Mas. Parah, ada Mas, ulat kemarin sempat parah ya kan, parah. Ulat kenapa kok bisa saya bilang di sini ulat juga rawan? Karena di sini penggunaan insektisida untuk ulat. Mungkin kalau misalkan pas momennya di sini ada yang nanam kubis nggak Mas? Kubis, brokoli. Nah, brokoli ya. Brokoli kan hampir rata-rata sekarang kalau obat ulat itu pakainya yang golongan 28, 30 kayak mungkin Gracia aja sekarang sudah pakai kan. Nah, itu kan secara otomatis ulat juga kebal Mas, larinya ke sampean juga ada nanti. Padahal lahan ini baru tak masukin insektisida khusus ulat itu cuma 1 kali Mas. Ini baru 1 kali ya. Tapi ada aman ya. Namanya tak masukin. Kalau boleh tahu Mas, ini total populasi berapa Mas? Ini sekitar kalau 3 bagi sekitar 1.000 Mas. 1.200-an ya. Isi berapa satu baginya? 360. Oh, 360 berarti 1.000 pohon ya? 1.000 pohon. Ini petikan ke 25 ya? Iya. Kemarin rayanya itu sampai berapa kilo Mas? 89 kilo. Iya. Yes, termasuk bagus lah. Kalau boleh tahu Mas, katanya ini kan nggak pakai pupuk kandang. Nggak pakai Mas, ini nggak pakai pupuk kandang. Ini bawah cuma pakai fosfat sama dolomit udah. Padahal kan di kawasan sini itu terkenalnya kalau pupuk kandang pasti banyak ya Mas? Iya Mas, kalau rata-rata petani kan? Kalau nggak banyak nggak puas kalau daerah sini. Nggak puas. Tapi jangan memberanikan diri tanpa pupuk kandang. Iya Mas. Kenapa Mas? Ya karena saya percaya kalau pupuk kandang nggak bisa ngulah. Sebelumnya kan saya lihat dulu Mas. Iya. Kebanyakan panen itu sama akarnya sudah di atas Mas. Mati. Apa bisa di atas? Mati. Mulai panen itu sudah mati Mas. Jadi petik sambil cabutin. Oh, mesti akarnya di atas itu dicabut terus di atas ya? Iya Mas. Makanya dulu pernah bapak saya itu bilang kalau nanam cabai itu zaman dulu itu kalau saya nggak pernah pakai pupuk kandang, wis pokoknya lemah diunduk-unduk wis. Oh, dulu bapak Iseng kan juga. Iya, tapi kalau dulu kan rawit hijau kalau dulu Mas. Tapi dari dulu emang dari bapak Iseng kan juga sudah nyaranin jangan pakai pupuk kandang. Ya itu dari dulu Mas. Tapi kan basic saya kalau sebenarnya kan nggak di pertanian Mas. Kalau dulunya kan cuma di proyek Mas. Di proyek terus terjun di pertanian khususnya cabai itu kan baru nanam
Berarti 3 kali sekarang Mas. Yang pertama 3 kali. Tak kira sampean sudah memang petani lamar. 3 kali ini Mas. Yang pertama gagal. Di lahan ini juga Mas. Di lahan ini juga. Terus yang kedua, hampir gagal itu tadi ya. Masih bisa ditolong dan hasilnya masih bagus ya. Saya memberikan diri untuk mencari tuku Mas Udin. Alhamdulillah langsung ketemu. Tapi awalnya tahu saya itu dari mana Mas? YouTube. Wah, ini warga lokal Temanggung aja malah nontonnya YouTube ya. Ya, kalau saya kan masa ya orang kecil masuk datangnya ke orang besar gitu. Waduh. Kan. Nah, terus ini kan juga sebagai apa? Jawaban semuanya Mas. Kalau Mas Udin itu enggak mandang orang besar, sama orang kecil itu sama. Saya mandang orang besar kan saya sendiri gitu Mas. Nah, kalau saya itu sebenarnya tetap mandang Mas. Orang besar sama orang kecil itu saya pandang Mas. Karena yang besar itu perutnya gede. Kalau yang kecil itu perutnya agak kempes. Itu bedanya cuma di situ Mas ya. Mungkin kalau yang kecil itu udah apa ya, bawaan dari gen orang tuanya bisa. Orang tuanya emang kecil-kecil jadi turunannya kecil gitu. Berarti kita itu tidak memandang secara material Mas. Prinsip dasarnya kita sama, ya kan? Kita sama-sama manusia yang dilahirkan sama-sama 9 bulan di perut Mas. Jadi apa sih yang kita bedakan? Nggak ada Mas. Sama aja kok. Sampai hari ini pun juga petani yang dari manapun kita anggap sama. Itu sama-sama teman kita sebagai petani. Kita teman sharing, kita belajar bareng. Jadi ya keberanian sampai untuk datengin saya itu sebenarnya sudah mentalnya udah bagus Mas. Kalau dulu sebelum saya datang itu rasa takut itu ada Mas. Ada ya. Wah pikirannya yuk begitulah gitu kan. Tapi satu malam Mas saya nggak tidur cuma berpikir kalau saya nggak terjun sekalian, kalau saya nggak cari Mas Udin, gagal. Terus saya beranikan gitu diri ya? Mas. Pagi saya nyepret, mandi langsung cari Mas Udin. Itu sudah bablas Mas sampai ke pasar Kandangan itu Mas. Oh, berarti salah alamat dulu ya? Iya salah alamat dulu, ulang lagi. Alhamdulillah ketemu dan untuk tanaman yang sekarang alhamdulillah. Kalau saya sudah puas Mas, sudah puas. Jadi, alhamdulillah gitulah. Jadi sebenarnya intinya gini Mas, kalau saya itu kan seneng Mas, ada warga Temanggung ya, khususnya petani Temanggung itu justru saya malah welcome banget. Kapanpun datang, jadi kan tahu sendiri kan, malam di rumah aja sampai kayak gitu ya. Berarti kan antusiasnya juga bagus ya. Mereka itu juga pengen belajar, karena belajar dari kesalahan kemarin-kemarin itu banyak petani yang, ya mohon maaf, gagal berulang-ulang. Itu pada akhirnya ya mereka pengen belajar. Ya kita tidak usah malu lah Mas. Kita belajar itu sama siapapun itu tidak usah malu, ya kan? Realita lapangannya itu gini. Kalau kita nggak nambah ilmu, kita nggak ngikuti perkembangan cara budidaya yang sekarang. Ini faktanya kan nggak bisa kan? Faktanya nggak bisa. Jadi kita mengikuti perkembangan itu kan dalam artian gini. Kalau ada bahan aktif baru, kalau ada unsur baru, itu kan untuk mengembangkan potensi pertanian kita Mas, ya kan? Nah ini kalau sudah seperti itu kan berarti saya welcome Mas. Siapapun yang datang, apalagi kok warga lokal ibarat kata itu kan sudah orang kita sendiri kan Mas. Nah itu kita welcome banget. Ya makanya kan kemarin sampai jam berapa? Jam 3 ya Mas? Jam 3. Saya ajak teman-teman yang masih muda-muda. Untuk apa? Agar mereka itu tahu Mas. Cara budidaya cabai agar tambah semangat. Kalau yang sekarang masih dijalani kan orang tuanya Mas yang budidaya cabai. Nah, pinginnya saya lewat bimbingan Mas Udin itu kan gantian yang muda. Sebenarnya kan banyak Mas, karena kemarin kan banyak yang tahu kalau saya di rumah Mas Udin sampai jam 3 pagi. Oh, ada yang tahu? Iya. Kemarin malam, tadi malam Mas. Tadi malam kan bawa cabai ke rumah. Kok nggak diajak, banyak ya gitu. Bawa cabai ke sampean berarti sampean ada kesibukan apa lagi Mas selain cabai ini? Pengepul cabai Mas, dikit-dikit, kecil-kecil. Mas saya baru tahu. Jadi termasuk bandar cabai juga loh. Ya kecil-kecilan itu Mas. Ya buat apa ya? Barengan jalan sama di sawah Mas. Petani. Kalau itu berarti enak sama Mas. Berarti kan banyak petani ya. Banyak petani yang datang tuh tiap malamnya tuh. Nah, tiap petani itu biar nanti hasilnya itu bagus Mas. Hasil panennya juga bisa dibawa ke sampean. Kasih tahu caranya. Ya. Iya Mas. Nah, ini ada lagi satu ya kan yang perlu kita belajar di lahan ini. Ini virus kuning
Yeah. ya kan? Kalau saya lihat itu ini virus kuningnya itu sudah mulai nampak ada, tapi buahnya masih banyak nih Mas. Ini Yeah, bakal bunga buahnya itu, mantep masih banyak nih. Ini nanti buah keduanya yang kondisinya kuning seperti ini aja, mungkin tonasnya lebih banyak dari yang kemarin ini Mas. Kalau Ya kan? lihat cabang-cabangnya, saya berharap itu ya lewat panduan dari Mas Udin, buahnya lebih banyak dari buah pertama itu. Nah, sekarang Biar petani yang muda-muda itu tambah semangat. jadi sekarang triknya Mas, ini biar para petani itu bisa nyimak triknya kenapa ini kuning kok bisa berbuah dan bahkan sampai keluar buah kedua, tunas lagi gitu. Kalau ini saya cuma ngikutin Mas Udin. Cuma ngikutin. Pokoknya saya sudah pasrah, saya tinggal ngaplikasiin aja. Ya. Obatnya, injeknya apa. Kalau yang saya ingat itu injeknya cuma pakai apa itu bahan aktif apa ya. Kalau merek dagangnya cuma pakai Burenggul itu aja yang saya ingat. Oh ya, Karena berarti belum tahu apa-apa Mas. Oke, ini kan karena kita fokusnya di trip sama kutu kebul ya Mas. Iya. Nah kemarin itu kebetulan Mas Muhrin itu tak kasih insektisida, tapi harganya agak lumayan mahal ya Mas. Oh murah itu Mas. Hah? Murah itu. Murah. Murah Mas. Itu sangat murah. Harganya agak Enggak mahal. mahal. Maksudnya kalau dibandingin dengan apa kayak mungkin Abamectin, Diaventuron itu kan harganya di atasnya Mas. Iya, Mas. Nah, tapi emang kenapa saya masukkan insektisida itu karena kondisi terdesak seperti ini, kondisi tanaman yang emang harus membutuhkan penanganan khusus seperti ini, itu makanya saya kasih Mas. Saya kemarin nggak enak mau ngasih insektisida yang murah, posisi sekarang sudah nggak mampu karena kondisinya tanaman sudah mulai terserang kan. Nah, jadi kan gitu Mas. Kalau insektisida itu dibilang murah, tapi nggak mampu mengatasi hama-hama, jadinya kan insektisida itu mahal. Jadi mahal bener karena mungkin dengan pemakaian berulang hasilnya juga makin banyak tapi belum tentu sembuh kan. Iya. Ini kemarin pakai bahan pimetrosin ya. Iya. Pimetrosin plus nitenpiram ya, itu double bahan aktif. Jadi sasarannya itu untuk trip sama kutu kebulnya. Nah, setelah itu nutrisi masuk nggak Mas? Masuk, langsung masuk nutrisi. Nah, berarti kan 3 hari langsung masuk. Setelah hama itu terkendali, nutrisi masuk kan? Masuk. Nah, ini ada pupuk apa Mas yang dikasih untuk aplikasi semprot untuk pemulihannya ini? Nutrisinya pakai Gemaflora Mas. Kalium Gemaflora dicampur ya. sama fosfat ya, yang biangnya fosfat. Fosfat. Black Magic itu Mas. Berarti dua itu ya. Iya, cuma dua itu dari awal sampai sekarang cuma pakai Cuma dua itu ya. Nah, itu kan kita kasih kalium sama fosfat itu tujuannya apa Mas? Biar tetap keluar tunas baru dan bakal bunganya. Nah kaliumnya yang ngejar buahnya itu loh Mas. Yeah. Jadi peran dari unsur P itu untuk tunas-tunas baru sama bakal bunganya. Kaliumnya ini untuk buahnya. Makanya ini tadi saya pencet-pencet ini sampai sekarang saya pencet nih ya. Ini kayak cabai plastik aja kan. Keras banget, kulitnya tebel banget gitu. Ini bagus lah. Jadi yang perlu digarisbawahi, lahan ini wilayah endemik. Tadi sudah kita drone, semua lingkungannya itu hampir rata-rata kuning dan tidak berbuah, hampir rata-rata kan. Nah ini petani ini bisa membuktikan bahwasanya dengan cara pengaplikasian pestisida yang tepat sasaran bisa mengendalikan hamanya, bisa berbuah dengan dorongan pakai nutrisi kalium fosfatnya, ya kan. Kalau secara metodenya dari awal itu kan sudah sama ya Mas, sudah sama. Yang membedakan tanpa pupuk kandang. Iya Mas, perbedaannya itu. Kapur kasih? Kalau dolomit ini lahan ini tak kasih 20 Mas. Oh berarti kasih 20 sak. Terus fosfatnya? Fosfatnya tak kasih 1 kintal Mas. 1 kintal. Berarti kan masih terjangkau banget ya Mas. Iya. Kapur dolomit coba 200.000, fosfatnya satu saknya 160.000, masih terjangkau Mas. Emang ya ini kan cuma mau bilang sama petani yang baru-baru ini tuh Mas. Iya. Kalau lahan saya itu sangat irit gitu Mas. Modalnya tipis sekali Mas. Tapi gimana caranya hasilnya itu bisa dimaksimalkan. Ya itu kalau kita boros, tapi misalkan nih cerita ini kita boros banget, tanaman bagus apapun, orang mau niru juga nggak mampu kan? Takut kan? Ya. Tapi sampean bisa membuktikan bahwasanya irit tapi ada hasilnya seperti ini kan, bahkan tonasenya sudah keluar kan? Iya. Sudah keluar. Petikan ke-25 ini buahnya ya masih banyak lah. Ini kalau petik terakhir kemarin dapat berapa Mas? 30 berapa ya Mas? 30 kilo petikan ke-25 nya ya? Iya. Ini 26 nya kayaknya lebih nih Mas. Kayaknya lebih. Malah lebih nih, saya lihat merah-merahnya ini. Ini kalau 50 kilo kayaknya nyampe nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Mas. Ya intinya kita jangan pernah takut dah, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu ya. Jadi kita nanam di wilayah endemik pun seperti ini. Kalau kita tahu trik-triknya, caranya gimana,
tanaman itu bisa kita maksimalkan, gas. Kalau ini yang jadi pertanyaan warga ini kan, kenapa kok sampai buah kedua yang mati pun minim? Padahal yang apa lainnya itu kan, tadi saya lihat cuma satu yang mati itu di situ ya. Ada satu pohon yang mati. Itu kan yang tadi pertanyaan kan itu. Ya. Poinnya kan jenengan bisa membuktikan bahwasanya ini di kawasan yang sehoror ini tanaman satu nggak mati, patek nol patek ya, nol patek ya, lalat buah nol. Berarti alhamdulillah Mas. Yaitu berkat mungkin apa kegigihan jenengan untuk belajar Mas. Satu untuk belajar, yang kedua jenengan konsisten dalam perawatan ini Mas. Intervalnya 3-4 hari sekali dijalankan berarti ya, Mas. Dengan pola perawatannya seperti ini. Tapi PR-nya cuma satu Mas, kenapa ini kok jadi kuningnya ada yang nambah? Ini rumputnya ternyata. Iya ini Mas, rumputnya. Ya mungkin karena ada kegiatan ya Mas, sampai malam juga begadang ya kan? Iya Mas, kadang yang tak kejar itu cuma perawatan cabenya aja. Kadang keburu mata itu udah selesai itu. Kadang belum tidur, udah jam 5, kalau mau tidur nanti bablas nggak jadi nyepray. Ya jadi nyepray. Ya, jadi yang penting semprot tanamannya dulu ya penting ya. Tidak masalah. Itu kan soal teknis kalau misalkan kok untuk masalah ini rumput. Cuma evaluasinya itu kalau misalkan rumput ini nggak bersih itu jadi sarang hama. Iya Mas. Jadi kebersihan rumput ini juga sangat perlu. Ya. Tapi SOP-nya saya sudah lihat itu dari bedengannya tingginya seberapa dibanding lingkungan ini udah saya bagus lah. Udah bagus. Ya. Mudah-mudahan dari dibimbing terus sama Mas Udin. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini kan untuk bahan evaluasi ke depan Mas, biar sampai nggak lina ini. Kemarin nggak kuning, jadi keluar kuning gitu kan? Nah, mungkin karena pencegahan dari awalnya. Itu. Jujur itu lina Mas, injeknya telat saya masukin Mas. Jadi saking bahagianya Mas lihat tanamannya bagus ya, bagus, buahnya gembel. Jadi lina sama injek yang itu. Untuk antisipasinya ya. Berarti cuma pencegahan lalat buah aja ya, pakai apa itu sipermetrin ya. Mas. Berarti fungisida, insektisida itu yang fokus itu ya. Sampai dengan kita nggak mengamati mulai ada serangan hama tripata tunggonya. Ya. Tapi ini bagus Mas. Sampai hari ini saya lihat itu kondisi tanamannya itu bagus. Secara kesehatan tanaman itu bagus. Ini tinggal nanti memaksimalkan buah keduanya. Iya Mas. Ya minta bimbingannya sama Mas Udin. Insya Allah siap Mas. Ya mungkin itu ya. Ada pesan Mas untuk para petani ini, misalkan khususnya yang di wilayah sini dulu ataupun petani yang di seluruh Nusantara ini, ketika nanti melihat video sampean itu apa sih pesan-pesannya untuk mereka? Oh ya, ini pesan-pesan untuk petani ya, yang petani lama maupun yang khususnya yang petani muda lah, yang baru itu jangan pernah takut untuk menimba ilmu lah Mas, intinya itu Mas. Ke siapa saja itu boleh, apalagi ke tempat Mas Udin itu 35 jam waktunya itu buka ya karena saya sudah buktikan ya, benar. Terus jangan pernah bosan untuk bertanya, itu jangan pernah bosan ya. Yang saya sudah buktikan, saya kenal sama Mas Udin yang tadinya saya takut tak beraniin ya, malah sekarang hasilnya alhamdulillah ya. Jangan terus belajar dari Mas Udin juga gratis. Tidak dipungut biaya ya. Iya Mas, ini yang saya garis bawahi karena ada juga yang bilang kalau belajar sama Mas Udin itu mahal. Saya tak patahin sekarang juga Mas. Oh iya. Itu bohong. Berarti sempat ada ya Mas yang bilang bayar ya? Iya, itu bohong. Saya gratis, malah dikasih itu bebek goreng. Malah dikasih bebek goreng. Itu gratis ya. Mau konsultasi cari, pokoknya waktunya itu 35 jam. Ya kita welcome lah, siapapun yang datang tetap kita terima dengan baik ya, apapun jamuannya ya itu seadanya Mas, karena saya hidupnya juga di desa kan. Tapi selayaknya kalau ada tamu itu ya tetap kita jamu. Dan apalagi kalau misalkan kok ada yang bilang kalau belajar sama Mas Udin itu mahal. Mahalnya dari mana? Tidak dipungut biaya. Bahkan saya itu ngisi acara sosialisasi di mana tempat itu, alhamdulillah. Kalau itu yang undang itu bukan instansi ya, ini dengan catatan bukan instansi yang undang saya. Kalau misalkan kelompok tani manapun, alhamdulillah sampai hari ini saya nol untuk masalah biaya nol. Rencana itu saya mau mendatangkan lagi Mas Udin di kelompok tani itu Mas. Nanti dikumpulin aja Mas, misalkan kok petani sampean atau lingkungan siapapun yang mau ikut, mau 100 orang, 200 orang, tidak masalah. Yang penting kalau saya kan ada tempatnya. Yang penting ada tempatnya. Ya. Kebetulan kan kelompok tani yang baru ini kan ketuanya alhamdulillah juga saya. Oh, sama ketua kelompok tani ternyata. Makanya itu jadi PR Mas kan. Iya. Tanaman cabai saya itu jelek Mak. Betul. Bilang gimana? Iya gitu. Benar. Ya, tapi kan, sebelumnya saya itu nggak mau, tapi kan
masyarakat yang nyuruh tanduran ini Lombok paling apik ya kudu niki ya kuno. Wah, sebenarnya ribet. Akhirnya begitu tanaman sampean bagus ditunjuk jadi ketuanya ya. Enggak apa-apa lah. Intinya selalu kan Mas. Hidup kita itu selalu bermanfaat bagi orang lain lah intinya gitu. Jangan sampai kita itu merugikan orang lain ataupun kita tidak peduli terhadap lingkungan, itu jangan. Jadi kita tetap berusaha berbuat baik pada siapapun, itu akan jadi bekal kita Mas, iya kan? Iya. Ya. Mungkin itu Mas Muhrin. Poinnya di sini Mas Muhrin bisa mengendalikan hama untuk masalah mengendalikan virus Gemini sampai dengan bisa sampai ke tahap buah kedua ya. Ya poinnya di situ. Ya nanti misalkan petani-petani setempat ini misalkan pengen belajar langsung ke Mas Muhrin, jangan welcome ya. Iya, welcome. Yang penting nanti sambil bawa cabenya ya kalau panen Mas. Kalau bercanda Mas, itu ya kan? Bebas. Itu rezeki ya Mas, kalau ya Mas. Belajar monggo bareng-bareng ayo. Sebenarnya nggak bawa cabai ke sampean belajar boleh ya? Boleh banget ya kita main sama. Orang saya ke Mas Udin nggak perlu obatnya juga Mas Udin boleh. Siapapun yang datang ke tempat saya itu nggak harus beli di tempat saya itu enggak. Ya, yang penting kita sharing bareng, kita nambah saudara aja Mas. Nah, ya mungkin itu yang bisa kita bincang-bincangkan kali ini. Tadi pesan-pesan dari Mas Muhrin itu tetap kita yang penting berani ya Mas. Kita berani dan jangan pernah takut untuk kita memulai. Ini bisa dilihat hasilnya, jangan patah semangat untuk kita belajar. Intinya seperti itu. Ya mungkin dari saya, apabila dari awal sampai dengan akhir ada kekurangan atau mungkin ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati para penonton setia Agromakmur Official ini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah petani ini kita bisa belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kemauan untuk belajar dan memperbaiki cara budidaya, hasil yang baik pasti dapat tercapai. Mas Muhrin bahkan bisa mematahkan perspektif para petani di daerahnya. Meskipun menanam di wilayah endemik yang penuh tantangan, tanaman tetap bisa tumbuh optimal jika dirawat dengan cara yang benar. Pengamatan yang rutin, pemberian nutrisi yang seimbang, serta pengendalian hama dan penyakit yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam bertani. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi para petani di seluruh Nusantara untuk terus semangat, terus belajar, dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita menarik lainnya.